elemen Z Z, sedemikian tetapi sehingga oke. Tetapi 2 Hah? pangkat N tidak sama dengan 1. Tetapi tidak ada Tapi tidak ada 2 pangkat N yang sedemikian. sama dengan Nah, 1 dengan syarat N adalah elemen Z. Z, Ya. Z, Z. Nah, jadi ada 1 anggota di Z, tetapi tidak ada 2 pangkat N yang sama dengan 1. Gitu ya. Perhatikan kalau mau mengatakan bukan, kalian cukup hadirkan penyangkalnya saja. Kalau mau menghadirkan penyangkal, tidak boleh menggunakan bentuk umum. Kalian tidak boleh mengatakan semua bilangan ganjil itu tidak punya generator. Nah, masih belum belum sempurna penyangkalan kalian karena kalian tidak memberikan contoh. Ganjil yang dimaksud itu yang seperti apa? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Sudah jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Tidak. Ada generator yang lain tidak? Selain 1 dan negatif 1? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau himpunan yang dibangkitkan oleh 2 ini himpunannya apa ya? Kan bukan Z. Apa namanya? Himpunan bilangan bulat yang genap. Oke, betul. Kita nulisnya begini. Himpunan yang dibangkitkan oleh 2 adalah 2Z. Ya. Artinya bilangan bulat genap karena kelipatan 2 dari Z. Kalau himpunan yang dibangkitkan oleh 3? Siapa? 3Z mungkin. 3Z. Iya. Kelipatan 3 ya. Yang dibangkitkan oleh N namanya adalah NZ. NZ. Ya. Himpunan kelipatan 3. Ya, jadi bilangan bulat hanya punya 2 generator yaitu 1 dan inversnya atau negatif 1. Kalau Z2, generatornya siapa? Ada yang tahu generatornya Z2? 1. Saya punya Z2. Anggotanya adalah 0 dan 1. 1. Oke. Generatornya apakah 0 generator? Tidak, karena Bukan. Iya kan identitasnya 0 ya? ya, Bu. Ya. Karena 0 itu identitas, maka nggak mungkin identitasnya menjadi generator. Karena perpangkatan dari identitas selalu adalah identitas. Gitu kan ya? Apakah satu identitas? Satu identitas. Satu generator? Bukan. Iya, iya. Iya. Satu pangkat 1? 1. 1. Satu pangkat 2? 2. 0. Nggak ada, Bu ya. 0. Satu pangkat 3? 1. 1. 1. Satu pangkat 4? 0. Satu pangkat negatif 1? Negatif 1. Negatif 1, enggak ada loh negatif 1. 1. Oh iya. 1. 1. Negatif 1 itu kan artinya inversnya 1 ya. Iya. Ya, inversnya 1 di Z2 adalah 1. Jadi 1 inverse 1 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sama dengan 1 tambah 1. Ya. Jadi generator di Z2 hanya ada 1 buah, yaitu 1. Hanya ada 1 generator. Tulisan ULR, yaitu 1 elemen Z2. Karena
inverse dari 1 itu adalah 1. Jadi seharusnya kan inverse itu berpasangan ya. Inverse salah. Generator itu berpasangan kan ya. Satu elemen generator maka inverse-nya adalah generator gitu ya. Tapi untuk kasus tertentu ketika inverse-nya itu sama dengan dirinya sendiri, maka generatornya jadi ganjil banyaknya. Contohnya di Z2. Harusnya ada 2 buah inverse. Kalau 1 itu generator, maka inverse dari 1 generator. Tetapi ternyata inverse dari 1 juga adalah 1. Itu ya. Jadi hanya punya 1 inverse sekarang. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Yang tadi disampaikan Mas Gilang terkait dengan relatif prima, itu digunakan untuk Zn, Mas Gilang ya. Jadi kalau saya punya Zn, kita mau mencari generatornya. Generatornya itu adalah semua bilangan bulat positif yang relatif prima terhadap N. Jadi kalau saya punya Z-nya adalah Z20, maka generatornya adalah? Bilangannya relatif prima di 20 itu. Iya, 2, siapa? 2, 1. 2, Ini terhadap 2 operasi relatif apa? prima? Bu? Operasi Ya, penjumlahan. operasinya penjumlahan dong, Bebek. Eh, Nah, 1, 2. siapa yo? Siapa yang tahu? Generatornya siapa aja? 1, 3 mungkin. 3, 5, 7. Mulai dari berapa nih? 1, 1, 3, 3, 5. 5, Tidak. 7. 7, 7, Oh, iya. 7, 9, 9. 11, 9, 11, 11, 13. 13, 17, 19. 19. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inverse-nya 1 adalah 19 ya. Inverse-nya 3 adalah 17. Inverse-nya 7 adalah 13. Inverse-nya 9 adalah 11. Ada 6 ya. 6 generator. Oke ya, sudah jelas ya? jelas, Bu. Oke, baik. Mas Samawi sudah siap? Ini Sudah sebentar, Bu, di-share saya tadi, cek Mas? dulu. Ini sudah, Bu. Sudah. Oke. Saya stop share ya. Silakan, Mas. Bisa di-share? Teman-teman silakan membuka ya. Semoga sudah terlihat ini. Sudah terlihat. Kemarin tuh yang sifat tertutup sama asosiatif itu juga dari teman-teman yang harus buktikan, Bu. Gimana, Bu? Ya, apa? Ini Oke. yang menulis dirimu, Mas? Atau teman-teman? Mungkin Mbak Ega sama Pak Ik yang bagian asosiatif sama tertutup. Gimana? Enggak, maksudnya yang mengisi tabelnya ini siapa? Ini Semuanya, Bu. tabel ini tadi. Semuanya. Semuanya, Bu. Oke, semuanya ya. Oke. Silakan yang lainnya Oke. juga mengecek apakah benar demikian? Adakah yang salah? Coba cek ini ya. Sebentar. Ini dengan ini. Salah satunya mesti ada yang salah. Ini dengan ini. Ini juga 1, 2, 3. Banyak. 3. Kayaknya banyak yang salah, Bu, error gitu. Oh, Tadi saya tadi salah itu. benar, Alfa tapi 3 sama kambing tuh alfa 4 nih.
Gimana? Tik Faik nggak Yang denger. alfa 3 dan di operasi sama Ini, alfa 6 itu alfa 4 hasilnya. Yang bukan, ini. yang baris ke Baris berapa, tiga, kolom berapa, Mbak? Sebut baris dan kolomnya. baris ketiga, kolom ketiga juga. Ini nggak ikut baris ya? Ini kosong ya? Baris Mulai dari sini baris 1 kolom 1 ya? Baris 1 kolom 2 dan Ini dia. seterusnya ya? kolom Baris 3, kolom 3. 6 berarti. Kolom ke-6 Baris ini. ketiga, kolom 6. Nah, yaitu alfa 4. Baris kedua kolom 4 juga, Wi. Alfa berapa? Duduh. Alfa 6. Tiga di sana ya. Mungkin ada lagi Rek yang bagian ini masih merasa salah. Makan pas. Itu Wi. Alfa Coba 5, dicek juga. alfa 4. Rek. Digeser. Sudah? Masih ada yang masih tetap tuh. Baris 3. Baris 3. Nah, itu yang mana itu? Lupa itunya kan? Lupa elemennya? Bisa digeser ke atas, Mas, kalau lupa elemennya. Supaya tahu elemennya. Alfa berapa kali alfa berapa tadi ya? Sebentar, saya hapus saja itu ya. Komposisi alfa 3. Mana tadi ya? Alfa 4, alfa, salah. Alfa 3, alfa 2 ya? Iya. Kemarin ini aturannya alfa 3 dulu atau alfa 2 dulu? Alfa 3 dulu. Berarti alfa 2, alfa 3 ini ya? Tulisannya ya. Ya. Ini sama ini artinya alfa 2 bundaran alfa 3. Begitu ya? 3 dulu baru 2 kan ya? Gimana kemarin? 3 dulu yang kolom dulu, baris dulu baru kolom, ataukah sebaliknya? Baris dulu baru kolom. Alfa 3 bundaran alfa 2. Berarti alfa 3 dengan alfa 2. Alfa 3-nya pertama dilakukan ya? Maksudnya Kalau alfa alfa 3-nya 3, di sisi kiri maksudnya mungkin dari teman-teman. Iya, Jadi alfa 2 dulu, kalian ngerjakannya baru yang alfa mana, 3 Nak? dulu. alfa 2 Yang dulu atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. yang bawah. Yang bawah. Yang lainnya juga sama kah? Caranya dengan cuma dari yang bawah dulu semuanya? Nggih. Oke, sama. Oke, berarti mulainya dari alfa 2 dulu ya? Gitu. Oke, alfa 2 dulu baru alfa 3 kan gitu ya? Alfa 2. Berarti kan 1, 2, 3. Alfa 2-nya 1 ke 2, 2 ke 1. 1, 1 ya? 2 ke 3. Mana tadi? 3 ke 2. 3 ke 1. 1 ke 2. 1 ke 1. 1 ke 2. 1 ke 1. 1 ke 2. 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 1 ke 2.
22. 3 ke 1, 1 ke 3. 3. Ini alfa 1 ya? 1. Ini benar ya? 1. Ini yang salah. Berarti ini mulainya dari alfa 5 dulu, baru alfa 3 ya? 1, 2, 3. Mulainya alfa 5 ya? Betul? Kalian bingung ya? Ini adalah alfa 3 bundaran alfa 5, betul? Benar, Ibu. Ya, Iya, betul. Ya, berarti mulainya alfa 5 ya? Iya. 5 dulu. 1 ke 2, 2 ke 1. 1. 1 ke 2, 2 ke 1. 1. Kenapa? 1. 2 ke 1, 1 ke 3. 1 ke 3. 3 ke 3, 3 ke 2. 3 ke 2. 1, 3, 2. Alfa 6 ya? Ya, alfa Ini 6. alfa 6 berarti ya? Ganti alfa 6. Oke. Yang lainnya? Ayo tugasnya Sopo dicek yuk. Mungkin ini kemarin yang menyebabkan seperti ini karena perbedaan persepsi ya. Yang mana dulu yang dimulai mungkin. Nah, tapi kalau yang kembar sampai 3 macam, itu berarti yang satunya salah hitung. Harusnya yang kembar 2. Kalau yang kembar sampai 3, berarti ada yang salah hitung. Nah, cek lagi semuanya. Yang tugasnya untuk bagian ini kemarin siapa? Atau temannya yang lain ada yang sudah mengecek juga? Nggak ada? Yang alfa 4 kali alfa 3 itu alfa 6, Bu. Alfa 4, alfa 3. Kolomnya alfa 4, barisnya alfa Ini kah? 3. Yang Hasilnya ini? alfa 6. Iya, yang ini. Iya, Alfa 4. G. Mbak. Yang saya lingkari ini, Mas. Iya, Bu. Oke. Ini, Bu. Kok lingkar ya? Kotak itu ya? Ha-ha. Oke. Alfa. Ini harusnya alfa 5 ini kayaknya. Baris alfa 4, alfa 2 itu alfa 5, Bu. Oke, alfa 5. Ini, Mei. Iya, itu alfa 5. Oke, cek lagi yang lainnya. Turun ke bawah, Mas. Ada yang belum kah? Ini. Ini sama ini. Baris kelima, alfa 6. Yang mana, Mbak? Baris kelima, alfa 6, Bu. Yang ini. Ya, yang ini ya. Iya. Iya, Bu. Ah. Oke. Yang bawah sudah ya. Oke. Sudah. Coba kita cek lagi. Oke. Yuk. Jadi, untuk yang bagian tertutup tidak ini? Ini namanya tabel Kele ya. Masih ingat kan ya? Tabel Kele.
Tertutup ataukah tidak? Tertutup. Tertutup. Jadi bunyinya berdasarkan tabel Cayley di atas untuk setiap alfa I, alfa J elemen S6, S. ya. S6 ya. Jadi S3 Bu. untuk S3 untuk setiap alfa I, alfa J elemen S3, maka alfa I bundaran alfa J elemen S3. S3. Kalau kalian lihat semua entry di dalamnya kan semuanya ada di S3 ya? Ya, tidak Iya. ada yang di luarnya S3 kan ya? Oke, maka Iya. S3 bersifat Tertutup. tertutup. Oke, terus asosiatif tidak? Enggak, Ibu. Asosiatif. Asosiatif, bagaimana membuktikannya kalau dia asosiatif? Dari tabel nggak kelihatan, karena tabelnya hanya operasi 2 elemen ya. Sementara asosiatif kan operasi 3 elemen nih. Enggak. Dapat dari mana? Itu, Bu. Ngambil sampel, Bu. Misalnya kayak alfa 3 bundaran alfa 6, terus dibundarkan lagi ke alfa 4, itu akan sama dengan alfa 3 dibundarkan dengan dalam kurung alfa 6 dibundarkan dengan alfa 4 misal. Gitu. Oke, nah yang Anda lakukan itu boleh kalau mau menunjukkan contoh ya, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwasanya sifat asosiatif terpenuhi. Karena kalau pakai cara itu, maka harusnya kalian menunjukkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 36 kali 6 ya, 216 ya. Ya, ada 216 cara nanti ya. 216 kali percobaan. Nah, jadi kalau untuk pembuktian sifat asosiatif, ingat bahwasanya permutasi itu kan pemetaan ya. Fungsi kan ya. Iya, Bu. Ya Bu. Maka operasi yang dimaksudkan di sini kan operasi komposisi. Tadi kan Bu tadi nulisnya kan pakai bundaran kan ya ini. Iya. Ya. Masih ingat ketika belajar di logika dan teori himpunan? Fungsi komposisi itu asosiatif tidak? Komposisi fungsi asosiatif tidak? Asosiatif Bu. Asosiatif. F bundaran G bundaran H itu sama dengan Sama F dengan bundaran J bundaran H. Kan gitu ya? G bundaran H. Ya, Iya. jadi sifat asosiatifnya diwariskan dari asosiatifnya fungsi. Fungsi Oke. komposisi. Jadi nulisnya sebentar. Untuk sembarang alfa I, alfa J, dan alfa K elemen dari S3, alfa I bundaran alfa J, bundaran alfa K sama dengan alfa I bundaran alfa J, bundaran alfa K. Alasannya adalah diwariskan dari sifat dari komposisi asosiatif fungsi. Asosiatif Oke, fungsi. komposisi fungsi. Oke, gitu ya. Iya, Oke, punya identitas tidak? punya ya, Bu. Ya Bu. Siapakah identitasnya? Alfa 1. Alfa 1. Ya, kita lihat dari sini ya. Yang tetap sama ini. Oke, berarti alfa 1 adalah identitas. Jadi, untuk sembarang alfa I elemen S3 akan ada alfa 1 elemen S3 sedemikian hingga alfa I bundaran alfa 1 sama dengan alfa 1 bundaran alfa I sama dengan alfa I. Gitu ya? Oke. Jadi identitasnya adalah alfa 1. Apakah setiap elemen punya inverse? Apakah setiap elemen Ya, punya Bu. inverse? Ya, coba inverse-nya alfa 1 siapa? Ya, Ibu. Alfa 1 inverse adalah
Alfa 1 dioperasikan dengan Alfa 1 itu sendiri. siapakah supaya hasilnya alfa 1? Alfa 1 sendiri. Alfa 2 Alfa inverse 1 sendiri. adalah alfa Alfa 2 mau dioperasikan dengan siapakah yang hasilnya alfa 1? Yaitu alfa 3. 3. Alfa 3 inverse. Siapakah? Alfa Alfa 2. 2. Siapa inverse-nya alfa 3? Alfa 2. Alfa Alfa 2. 2. Alfa 2. Alfa 4 inverse. Alfa Alfa 4. 4. Alfa 4. Alfa 4. Alfa 5 inverse. Alfa 5. Alfa 5. Alfa 6 inverse. Alfa 6. 6. Alfa 6. Jadi setiap elemen punya inverse ya. Kesimpulannya untuk sembarang alfa I elemen S3 akan ada alfa I inverse elemen S3 sedemikian hingga alfa I bundaran alfa I inverse sama dengan alfa I inverse bundaran alfa I sama dengan Alfa 1. alfa Alfa 1. Oke, jadi tapi dia harus didaftar ya. Komutatif tidak? Tidak, Ibu. Komutatif tidak? Tidak. Tidak. Kalau mau membuktikan bahwasanya tidak, maka harus menemukan satu penyangkal setidaknya. Siapakah Iya. penyangkalnya? Itu misal 45 sama 54 sudah berbeda. Oke, alfa 4, alfa 5. Siapakah alfa 4, alfa 5? A2. A2. Ya. Sekarang alfa A2. 5, alfa 4? A3. A3, alfa 3. Ya, jadi tidak komutatif karena ada alfa 4 dan alfa 5 elemen S3 sedemikian hingga alfa 4 bundaran alfa 5 tidak sama dengan alfa 5 bundaran alfa 4. Yang alfa 5 bundaran alfa 4 tadi adalah alfa 3. Ini alfa 2. Itu ya? J. Ya. Oke, berarti tidak komutatif. Berarti grup abelian bukan? Bukan, Bu. Grup atau bukan? Bukan grup abelian. Grup. Nah, bukan grup abelian tapi grup ya. Y. Oke, jadi grup permutasi di bawah operasi komposisi adalah suatu grup, tetapi bukan grup abelian atau bukan grup komutatif. Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Nah, oke. Materinya kelompok 3 selesai? Hanya ini toh? Kelompok 3, kelompok 4? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Sebenarnya ada tambahan lagi ya. Nanti silakan dicari tahu sendiri, ada namanya permutasi genap dan permutasi ganjil. Iya. Ya, permutasi genap dan permutasi ganjil. Permutasi genap itu kalau saya punya permutasi dan dia bisa dinyatakan dalam hasil kali sikel-sikel yang banyaknya genap. Contoh nih, misalkan ini ya, alfa 3 ini kalau alfa 4 ini kalau dibuat sikel, gimana buat sikelnya? Mana ini? Notation saya hilang. Alfa berapa tadi ya? Alfa 4 ya? Coba sikelnya bagaimana? 1, 1, 3, 2. 1, 3, tutup. 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 Kemudian 2 ya. 2-nya nggak saya tulis nggak apa-apa ya. Oke. Ada berapa banyak sikel ini? 1. 1. Maka alfa 4 disebut sebagai permutasi ganjil. Karena hanya memuat sikel yang banyaknya ganjil, yaitu 1. Itu ya. Coba sekarang yang alfa 6 nih. Alfa 6. Alfa 6. Sikelnya gimana? 1, 2, 3. 1 ke 1 ya? 1 nggak ikut ya? Berarti 2, 3. Genap apa ganjil? Ganjil.
Ganjil juga. Coba naik ke atas, Mas. Alfa berapa ya? Alfa 2. Alfa 2. Alfa 2 itu genap apa ganjil coba? Alfa 2? Satu, 1, dua, tiga. 2, 3. 3. Sekarang nyatakan dalam bentuk sikel-sikel. Masih ingat caranya kemarin? Gimana? 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Ya, ada berapa sikel? 2. 2. 2. Maka disebut permutasi Genap. 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 Ya, permutasi genap. Ya, itu adalah permutasi genap dan permutasi ganjil. Selain itu ada juga materi terkait dengan panjang permutasi, panjang sikel ya. Panjang sikel itu menyatakan banyaknya elemen penyusun sikel. Contoh, alfa 2. Sikelnya kan ini ya. Ya, hanya satu apa namanya? Satu siklus aja kan yang dibuat ya di sini ya, satu sikel aja ya. Berapakah panjangnya? 3. 3. Ada berapa 3. elemen penyusunnya? 3. Berarti panjang alfa 2 adalah 3. 3. Order atau panjang dari alfa 2 adalah 3. Gitu ya. Oke. Kalau saya punya suatu permutasi yang dinyatakan sebagai perkalian sikel-sikel, tapi dengan syarat sikelnya harus disjoin ya. Ini boleh saya clear all ya. Sudah dicatat belum? Bentar. Kalau belum, kalau mau di screenshot diturunkan dulu, biar bisa di screenshot. Karena itu nggak pas. Diturunkan sedikit. Nah, wes silakan di screenshot dulu. Nanti saya clear all. Ampun, Bu. Sudah ya? Oke. Kalau saya punya misalkan permutasi beta, sikelnya begini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, elek sirek 5 mbek 3 padha, 1 mbek 2 mirip. Coba cek, beta itu tersusun atas perkalian 2 buah sikel ya. Sikelnya disjoin atau tidak? Disjoin. Disjoin, artinya tidak ada elemen yang sama. Gitu ya? Sama. Sikel yang pertama Ya. panjangnya berapa? 3. Sikel 2. pertama panjangnya berapa? 3. 3. Sikel kedua panjangnya? 2. 2. 2. Kalau demikian, panjang dari beta itu adalah KPK antara 3 dengan 2. Ya. Panjang dari beta adalah KPK. KPK itu apa? LCM ya. LCM 3 and 2. That is equals to 6. 6. But this only happen when beta can state or express as disjoint product of cycles. Hanya jika suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai perkalian sikel-sikel yang disjoint. Kalau nggak disjoint, gimana Bu sikelnya? Buat dulu supaya disjoint. Ya kan? Untuk membuat disjoint bagaimana caranya? Kalian kalikan aja dulu. Kalian operasikan dulu. Setelah dioperasikan, ketemu bentuk matriksnya, nanti bisa kalian buat dalam bentuk sikel-sikel yang disjoint. Gitu ya. Any question? Tidak. Do you have any question? No? Tidak ada. Please, No. can you go up to the alpha 1? Up to alpha 1. Okay. So look at alpha 1. If you express alpha 1 as a cycle, how do you express alpha 1? Gimana membuat alpha 1 dalam bentuk sikel? Gimana sikelnya?
1, Satu, tutup. dua. Ya, satu tutup. 2, tutup. Tutup. Iya. 3, Dua tutup. Katanya tadi kalau hanya satu sikel boleh tidak ditulis ya? Gak 3 ditulis KB tutup. dong. Tutup. Ya, Ya. nah semuanya satu sikel, gak ditulis KB dong. Ya, kalau untuk identitas kalian bisa menyatakan sebagai salah satu dari sikel-sikelnya ini aja. Jadi alfa 1 boleh kalian nyatakan sebagai hanya permutasi satu saja. Jadi hanya begini tok boleh, ya. Atau hanya 2 saja juga boleh, 3 saja juga boleh. Ya, jadi kalau saya nulis hanya 3 saja begini, artinya dia adalah permutasi yang 3 mengawankan dengan 3, selain 3 dikawankan dengan dirinya sendiri. Kan sama aja toh. Identitas ini juga gitu. Oh, 2 dengan 2, selain 2 dengan dirinya sendiri. Yo identitas mana? Ya, salah satu aja cukup. Sudah? Cukup ya? Cukup. Ya, wes. Sudah habis belum waktu kita? Cek cepetnya ya, sudah mau selesai aja gitu. Kita selesai jam berapa, Nak? 20. 10 menit. 20. Iya, wes. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, boleh ditutup kelompok 4? Oke, terima kasih kepada Bu Tari yang telah menjelaskan dari materi kelompok kami yang kurang dan juga teman-teman yang telah aktif berpartisipasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang yang materi yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Silahkan, kelompok 5 boleh dimulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Halidiah Sri Lestari SPD MPD dan Bapak Randi Pratama Murti Kusuma SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Abstrak kelas C. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai subgrup. Untuk anggota kelompok 5, yang pertama ada Faifatul Munawaroh dengan NIM akhiran 015, dan saya Hilda Eka Ningtyas dengan NIM akhiran 056, dan yang terakhir ada Siti Hanum Rizkia Utami dengan NIM akhiran 077. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Faik. Kepadanya dipersilakan. Baik, ini sebelum kita membahas ke definisi subgrup ya, kita mengingat kembali bahwa sebuah himpunan di bawah operasi biner dikatakan grup jika memenuhi keempat aksioma. Nah, apa itu? Yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Itu akan dikatakan grup. Nah, ternyata di antara himpunan bagian tak kosong dari sebuah grup, misal grup G, itu ada beberapa yang nantinya juga membentuk sebuah grup. Nah, di bawah operasi yang sama. Misal operasi biner star. Nah, itu ketika membentuk sebuah grup itu disebut dengan subgrup. Mungkin langsung ke contoh ya. Bisa minta slide ini, slide putih. Kosongan. Nah, misal di sini saya mempunyai bilangan bulat di modul 4. Kan anggotanya 1, 2, 3. Nah, Z4 di bawah operasi penjumlahan modul 4 itu sudah terbukti bahwa merupakan grup kan. Nah, kita coba kan tadi ada beberapa himpunan bagian yang tak kosong dari himpunan Z. Sorry. Maaf. Ini ketika membentuk sebuah grup maka itu merupakan subgrup. Nah, kita jabarkan dulu himpunan bagian dari Z4 itu kan ada himpunan tak kosong, himpunan kosong, ada 0, ada 16 ya.
Ini berapa? 0,1. 0,2. Tulisanmu lebih bagus daripada tulisan saya. Satu. 1,2. 0,3, 1,2. Ini biar gak lama, gak apa-apa dan seterusnya aja gitu dulu. Atau masih dijabarkan satu-satu. Soalnya saya yakin arek-arek udah tahu himpunan bagian dari ini. Iya sih. Ini 0,1, 2,13. 0,23. 0,12. 0,13. Apa ya? 0,13. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kurang 1. Nah, ini udah ada 16 ya. 16 ya. Nah, di antara ke-16 ini, subset, ini kan sebuah subset dari himpunan Z4 ya. Nah, itu ada yang juga membentuk sebuah grup. Nah, misal kita ke 0,2. Kita pakai, sorry. Tabel tadi 0, 2. 0, 2. Nah, tapi apa ya, di bawah operasi yang sama. Di sini kan operasinya adalah penjumlahan modul 4. Nah, di sini kita mempunyai sebuah himpunan 0,2 yang mana 0,2 ini kan merupakan subset dari Z4. Nah, apakah nanti 0,2 ini juga merupakan sebuah grup gitu kan? Nah, ini kan 0 tambah 0 ditambah 0 itu 0, ini 2, ini 2, ini 0. Nah, kita buktikan apakah ini memenuhi 4 aksioma. Yang pertama, tertutup. Ini sudah jelas ya bahwa tertutup karena ini kan masih hasilnya itu elemen-elemennya masih elemen dari himpunan 0,2 kan. Nah, jadi terbukti bahwa tertutup. Lalu yang kedua, asosiatif. Nah, di sini kita bisa lihat 0 ditambah 2 itu 2. 2 ditambah 0 itu juga 2. Berarti itu asosiatif. Nah, lalu apakah memiliki identitas? Kita lihat ini juga identitasnya sama, yaitu 0. Jadi memiliki identitas juga. Lalu yang terakhir, apakah memiliki identitas? Ya, ini identitas dari 2. Ya, identitas dari 2 adalah 0 dan identitas dari 0 sendiri adalah 0. Jadi memiliki inverse. Nah, karena memenuhi keempat aksioma juga, maka himpunan 0,2 yang juga merupakan subset dari Z4 dan di bawah operasi yang sama itu juga merupakan grup. Nah, itulah yang dikatakan dengan subgrup. Jadi himpunan 0,2 ini itu merupakan subgrup dari Z4 gitu. Nah, lalu bagaimana yang bukan subgrup? Kita coba yang 0,1 wes. 0,1. Ini kan 0. Ini 1 tambah 1, ini 2. Ini tetap ya operasinya penjumlahan modulo 6. 1 tambah 0 ini 0, 1. Modulo 6 apa modulo 4? Oh, modulo 4. Maaf, Ibu. Dari tadi beberapa kali salah sebut. Inverse bilangnya identitas ya. Aduh.
Iya Pak, sorry Bu, lagi puasa. Ini 1 tambah 0, 1. Ini 1 tambah 1, ini 2. Nah, kita di sini sudah bisa lihat bahwa ini sudah tidak tertutup karena kan ini ada 2, yang mana 2 ini bukan elemen dari 0,1. Nah, ini merupakan contoh subset dari Z4 yang bukan merupakan bukan grup gitu. Jadi bukan merupakan subgrup dari Z4 gitu. Mungkin langsung ke definisi yang tadi. Nah, jadi let G be a group with respect to the binary operation star. A subset H of G is called a subgroup of G if H forms a group with respect to the same binary operation star that is defined in G. Yang artinya misalkan G adalah sebuah grup dengan operasi biner, kita sebut operasi bintang. Nah, yang mana sebuah subset dari H dari G akan dikatakan subgrup dari G jika H itu juga merupakan grup dengan operasi yang sama yang didefinisikan di G, yang kayak tadi G-nya itu kan tadi Z4, terus H-nya itu yang 0,2 itu. Nah, di sini juga ada tambahan the subset H equal to identity and H equal to G are always subgroup of the group G. The subgroup identity is called the trivial subgroup. The non-trivial subgroups of G refers to all subgroups of G except identity and G itself. Itu artinya identitas dan himpunan itu sendiri itu dikatakan subgrup dari, pasti akan selalu merupakan subgrup dari G. Misalkan tadi yang contoh tadi itu 0 dan 0, 1, 2, 3. Nah, itu pasti subgrup dari G itu sendiri. Nah, identitas dan himpunan itu sendiri itu dikatakan subgrup trivial. Nah, untuk himpunan-himpunan bagian yang lainnya itu dikatakan non-trivial. Misalkan yang tadi 0,2 kan itu bukan merupakan identitasnya dan bukan merupakan himpunan itu sendiri. Jadi itu merupakan contoh subgrup non-trivial. Terus if G is a group with respect to star, then star is an associative operation on any non-empty subset of G. A subset H of G is a subgroup provided that H contains the identity, H is closed under operation star, and H contains an inverse for each of its elements. Jika G adalah sebuah grup di bawah operasi biner, maka operasi star ini merupakan operasi asosiatif, sebuah operasi asosiatif pada setiap subset G. Nah, kita tahu bahwa misalkan kan grup G itu memiliki sifat asosiatif. Nah, berarti di bawahnya itu subset-subsetnya di bawah operasi yang sama itu pasti juga operasinya akan bersifat asosiatif juga, kayak bawaan gitu. Nah, lalu sebuah subset H dari G itu dikatakan subgrup jika asalkan H itu memuat identitas, H itu tertutup, terus H memuat inverse untuk setiap elemennya. Bisa next. Di sini ada teorema 3.11. Waktunya, Mbak, waktunya sudah habis. Dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, Ibu. Sebelum ditutup, coba geser dulu sebentar untuk menguatkan aja di slide sebelumnya. Ya, oke. Ya, jadi diperhatikan ya, ini materinya adalah tentang subgroup. Subgroup itu adalah apa? Subset dari grup yang juga membentuk grup, tapi di bawah operasi yang sama ya. Kalau grupnya itu operasinya star, maka subgrupnya juga operasinya harus star. Starnya harus star yang sama, nggak boleh star yang berbeda ya. Nggak boleh satunya starla, satunya starly, nggak boleh ya. Sama-sama star ya. Oke, jadi subgroup itu adalah himpunan bagian dari grup yang juga membentuk grup. Setiap grup minimal itu punya 2 buah subgroup. Siapakah itu? Dari definisi ini tadi? Yang pertama adalah
identitas dan grup yang memuat identitas. Ya, yang kedua adalah grup yang merupakan dirinya sendiri. Kan setiap himpunan adalah subset dari dirinya sendiri, kan begitu ya? Betul ya? Nah, jadi di dalam subgroup, setiap grup itu pasti punya paling tidak 2 buah subgroup, yaitu himpunan elemen identitas sendiri, dan yang kedua adalah dirinya sendiri. Bagaimana jika grup yang kita bicarakan isinya hanya identitas toh? Jadi saya punya himpunan namanya himpunan G, anggotanya hanya identitas. Maka ada berapa subgroup? Saya ulangi. 2. Saya ulangi ya. Setiap grup pasti memiliki minimal 2 subgroup. Yaitu subgroup yang anggotanya hanya adalah elemen identitas. 2, subgroup yang sama dengan grup itu sendiri. Kasus pertama. Bagaimana jika grup kita adalah himpunan yang anggotanya hanya identitas saja? Kan tetap grup ya. Tertutup iya, identitas dioperasikan identitas pasti identitas. Asosiatif iya, identitas dioperasikan dari sebelah manapun dengan kelompok manapun tetap hasilnya adalah identitas gitu ya. Punya inverse iya, inverse-nya identitas adalah identitas gitu kan. Komutatif pun juga iya gitu ya. Siapa subgrupnya himpunan yang anggotanya hanya identitas? Identitas. Hanya identitas. Jadi hanya satu ya. Kenapa satu? Karena himpunan yang sama dengan dirinya sendiri ya sama dengan identitas tadi. Kan tadi hanya ada 2 kan subgrupnya. Yang pertama ini, yang kedua ini ya. Kalau himpunan G-nya itu adalah identitas, ya, maka subgrupnya adalah identitas. Subgrup G adalah himpunan identitas gitu ya. Dan yang kedua adalah himpunan G sendiri. Sementara himpunan G itu ya identitas. Ya wes, subgrupnya hanya ada 1 berarti ya. Jadi pahami ya. Kalau dia adalah grup di bawah operasi yang sama, pasti dia memenuhi keempat aksioma. Tapi perlu diperhatikan bahwa subgroup itu tidak boleh himpunan kosong. Jadi yang pertama harus dipahami adalah ini. Tunjukkan dulu bahwa dia tidak kosong. Yang kedua, tunjukkan dia subset. Jadi ada PR yang pertama adalah ini, menunjukkan dia non-empty. Yang kedua, tunjukkan dia adalah subset. Yang ketiga, tunjukkan memenuhi aksioma identitas, aksioma tertutup, aksioma inverse, dan yang terakhir adalah aksioma asosiatif ya. Tapi karena asosiatif itu seringkali diwariskan, kalau di dalam himpunan yang operasinya sama, maka aksioma asosiatif sering tidak dipakai. Karena sudah diwariskan, otomatis. Itu dulu ya. Ada pertanyaan kah? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, silakan ditutup penyaji. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin sekian presentasi kelompok kami hari ini, akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat libur lebaran ya. Kalau mau selamat lebaran masih belum ya. Selamat libur lebaran. Kita ketemu lagi setelah lebaran nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tari. Sama-sama.